Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Kita kembali lagi masuk dalam pembelajaran kita. Hari ini kita belajar mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Nah, anak-anak Miss, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai properti dalam tari. Apa itu properti? Nah, pasti kamu sudah pernah mendengar kata properti pada kelas sebelumnya. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Nah, apa itu fungsi properti? Ya, yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Jadi biasanya tari itu pasti memiliki suatu makna. Jadi properti ini juga memiliki fungsi untuk menyampaikan dari ide suatu tari itu. Kemudian yang kedua adalah pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Nah, contohnya karakter tokohnya itu sebagai apa? Nah, itu akan membantu dengan adanya properti. Kemudian adalah memberi nilai tambahan keindahan dalam tarian. Pasti dengan sangat jelas ya, tarian yang menggunakan properti itu pasti akan terlihat lebih indah. Nah, coba perhatikan gambar pada slide ini. Ini merupakan contoh properti tari. Nah, dalam bentuk senjata, pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Nah, jenis lainnya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung ya. Di sini pada tariannya itu dia menggunakan properti yang cukup banyak juga ya. Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, berikutnya, properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori. Aksesori dari suatu penari ya. Nah, dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami. Nah, bisa kita lihat ini ya, contoh tarian dari sini propertinya menggunakan kipas, lalu dengan pakaiannya juga itu merupakan pakaian yang unik ini juga merupakan dari bentuk propertinya yang ada pada kepala ini juga disebut dengan properti. Oke. Banyak tarian menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Nah, ini begitu banyak bentuk-bentuk topeng ya. Nah, sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Ini ya, penari klono topeng ini menggunakan topeng gitu ya, itu menjadi propertinya. Dan pakaian yang digunakan penari ini juga merupakan bentuk dari properti. Oke, anak-anak Miss. Adakah tarian yang menggunakan properti? Adakah tarian lain yang menggunakan properti? Ya, pasti sangat banyak ya. Hampir setiap tarian itu menggunakan properti. Contoh sederhananya, kalau contohnya kalau ada tarian yang mempersembahkan tarian contoh dari daerah suku Batak Toba, itu pasti menggunakan ulus ya kan, menggunakan ulus, menggunakan sortali, itu merupakan juga bentuk dari properti. Nah, coba perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari dengan menggunakan properti. Yang pertama adalah tari piring. Nah, properti mereka salah satunya adalah piring, memegang dua buah piring. Kemudian tari rangguk ayak. Kita lihat juga ada ya properti yang mereka kenakan seperti itu. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan yang karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Yang kedua adalah memilih karya tari. Memilih karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari.
Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih dari tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Begitu ya. Nah, yang keempat adalah memilih properti tari. Nah, properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Seperti contoh tadi, contohnya tadi adalah tari piring. Nah, pasti harus ada latihan dulu ya kan, diperagakan bagaimana cara menggunakan properti piring dalam tarian piring, begitu. Nah, kemudian menentukan iringan tari. Saat ini iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Kemudian persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan ya. Ini kata lain dari iringan tari adalah seperti musiknya gitu ya. Contoh kalau tarian Sinanggartulu pastinya musiknya musik Sinanggartulu gitu. Kita harus sesuaikan gerakan, properti dengan musik yang kita gunakan. Nah, kemudian yang keenam adalah memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga mempermudahmu dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan. Nah, kalau sekarang ya sudah tidak asing lagi, pas kita sering menemukan yang namanya penyewaan busana tari ketika ingin ikut kompetisi atau ingin ikut kegiatan di sekolah, contohnya ada kegiatan manortor gitu. Pasti kita biasanya tidak akan kesulitan untuk memperoleh busana baik mau disewa ataupun mau kita beli. Seperti itu ya, Nak. Oke. Nah, oke anak-anak Miss, untuk tugas kamu menentukan unsur-unsur suatu tari. Kamu dapat memilih suatu tari daerah, bebas dari daerah mana. Nah, tentukanlah unsur-unsur suatu tari itu. Nah, buat dalam bentuk bagan seperti berikut ini. Nah, tentukanlah nama karya tari itu. Karya tari apakah namanya, terus lalu bentuk karya tarinya bagaimana, jumlah penarinya berapa, busananya bagaimana, properti tarinya apa saja, lalu iringan tarinya apa atau musik yang digunakan, begitu. Oke, kamu boleh buat unsur-unsurnya itu dalam bentuk bagan seperti ini dalam buku catatan SBDP kamu. Oke, paham ya, Nak? Oke, anak-anak Miss, demikianlah pembelajaran seni budaya dan prakarya pada pagi hari ini. Silakan kamu kerjakan tugas kamu, diselesaikan dengan baik. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Selamat pagi.